Mari kita lanjutkan dengan subbab yang pertama ya di bab ini 29.1, yaitu exchange dan symmetry. Ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti pertukaran dan simetri. Yang namanya pertukaran berarti ditukarkan tempatnya, begitu ya. Yang simetri itu fungsi gelombangnya atau kuadrat dari fungsi gelombangnya. Nah, fungsi gelombang yang dimaksud adalah fungsi gelombang dua partikel. Jadi kalau kita tuliskan fungsi gelombang ini maksudnya adalah fungsi gelombang dari dua partikel sekaligus ya. Fungsi gelombang dua partikel. Jadi dia bukan fungsi gelombang satu partikel. Biasanya fungsi gelombang dua partikel ditulis pula seperti ini. Jadi posisi partikel pertama ada di R1, posisi partikel kedua ada di R2. Nah, kalau dipertukarkan, ditukar posisinya, maka tentu dia bakal berubah menjadi seperti ini ya. Jadi yang awalnya eh, tulis ulang saja ya di bawah ini. Yang awalnya dia adalah R1, partikel pertama di posisi R1, partikel kedua di posisi R2, dia akan berubah menjadi partikel fungsi gelombang partikel pertama di posisi yang kedua dan partikel yang kedua di posisi yang pertama. Ini kalau dia dipertukaran kan. Jadi ini ya maksudnya ada exchange di sini. Seperti biasa kalau sebuah fungsi gelombang itu dipertukarkan, berarti harus ada yang merubahnya. Yang berubahnya itu adalah operator. Jadi ini operator pertukaran. Operator pertukaran. Operator pertukaran dikenakan ke fungsi gelombang, maka fungsi gelombangnya akan bertukar partikel satu dan 2. Nah, eh, karena partikelnya identik satu sama lain, eh, maka kita sebenarnya bisa menduga bahwa Hamiltoniannya, yaitu operator untuk mengukur energi dari dua partikel ini, itu haruslah memiliki sifat komutatif dengan operator pertukaran. Jadi tidak peduli ya mau ditukarkan terlebih dahulu atau mau di Hamiltoniankan, nilainya sama saja. Kalau dalam simbol mekanika kuantum, jika kalian masih ingat, simbolnya adalah seperti ini. Antara operator operator Hamiltonian dikomutatifkan dengan operator operator pertukaran satu 2 tadi, maka hasilnya adalah 0. Kenapa hasilnya 0? Ya karena pengertian dari apa namanya hubungan komutatif ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi pertama operator Hamiltonian dikenakan pada hasil dari operator pertukaran dikurangkan operator pertukaran dikenakan pada hasil dari operator Hamiltonian. Kalau nilainya sama,
yaitu energinya sama, energi Hamiltonian, maka tentu dia nol. Jadi untuk menguji ini seperti biasa kita kenakan ke fungsi gelombang yang dimaksud, yaitu fungsi gelombang R1 dan R2. Jadi kalian melihat ada yang langsung dikenakan Hamiltonian, ada yang dipertukarkan dulu dengan operator pertukaran baru diukur energinya. Nah, jika partikelnya identik, maka kita bisa menduga bahwa Hamiltonian dengan operator pertukaran itu bersifat komutatif. Sehingga energi, yang mana energi tadi adalah energi dari fungsi eigen, haruslah juga energi dari fungsi eigen operator pertukaran. Jadi sama ya. Karena itu pertukaran keduanya adalah sama dari sisi energi eigennya. Selain itu, selain dari syarat yang pertama ini untuk partikel identik, maka syarat yang kedua juga ada seperti ini. Misalnya kita tulis sebagai langsung saja ya. Kalau kalian masih ingat di sini fungsi gelombangnya dituliskan seperti ini, kemudian dimutlakkan sama dengan seperti ini, dimutlakkan pula. Nah, syarat yang kedua ini menunjukkan kalaupun partikelnya dipertukarkan, maka uh, peluang menemukan posisi partikel tersebut tidak berubah. Jadi ini diubah posisi partikelnya 1221 begitu, tapi peluangnya tetap sama. Peluang itu kalau kalian ingat ini adalah atom misalnya, kemudian ini atom, kemudian ini satu dimensi ya, kemudian ini peluangnya, anggaplah seperti ini ya. Maka walaupun 1 dan 2 dipertukarkan, seperti ini, 2, 1 posisinya, maka bentuknya masih sama. Ini bentuk apa? Ini adalah bentuk mutlak kuadratnya ya. Ini syarat yang kedua tadi. Nah, ini artinya fungsi gelombang yang kita masukkan di sini itu memiliki sifat si uh, exchange symmetry ya. Ini bahasa Inggrisnya di sini. Tulis saja exchange symmetry. Nah, exchange symmetry itu walaupun dipertukarkan dia tidak berubah. Uh, Tentu di sini ada kuadratnya ya. Jadi kalau ada kuadrat ini sebenarnya kita bisa menduga bahwa antara satu, misal nih ya, ini angka, kalau kita misalkan dengan angka, 1 kuadrat dengan -1 kuadrat itu sama aja. Karena apa namanya, eh, pangkat 2 begitu ya, sehingga tidak ada pengaruhnya. Ini kalau angka ya, misal kalau sebuah bilangan. Nah, kita tarik ini ke fungsi gelombang. Jadi untuk case yang pertama, kalau yang satu bisa aja fungsi gelombangnya itu tidak berubah tandanya waktu dia dipertukarkan. Artinya, ini waktu sudah dipertukarkan ya, sama-sama positif seperti yang sebelum dipertukarkan. Atau bisa juga case yang kedua adalah antisimetrik.
namanya, atau kita tulis dulu ya, ketika dia menjadi negatif, bahwa fungsi gelombang yang sudah dipertukarkan ini itu adalah negatif dari fungsi gelombang yang belum mengalami pertukaran posisi dari dua partikelnya tadi. Jadi ada tanda negatif di situ. Nah, fungsi gelombang yang memenuhi yang pertama ini kita sebut exchange simetrinya itu sebagai simetris. Sementara fungsi gelombang yang kedua ini adalah fungsi gelombang yang antisimetris. Nah, hubungannya apa dengan dua jenis distribusi atau dua jenis partikel yang kita bahas tadi, yaitu boson dan fermion? Hubungannya adalah kalau yang simetris ini adalah fungsi gelombang yang dimiliki oleh partikel bosons. Kalau yang antisimetris ini fungsi gelombang yang dimiliki oleh oleh partikel fermions. Jadi ada dua jenis partikel dan masing-masing jenis partikel itu memiliki sifat exchange simetri yang berbeda. Ini sifat exchange simetri ya, bisa simetris, bisa antisimetris. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita stop dulu recordingnya untuk bagian yang ketiga nanti habis ini.